Februari. Coba saya bisa dikasih info. Pi, coba jenengan ngeliat live-ku itu bisa ndak? Bisa. Oh. Mm-mm. Iya, yang Kopdar Jakarta 9 Februari. Jika ada yang tahu informasinya, coba kawan, kasih tahu saya. Soalnya Bang Meridis Ustmerk ini selalu ini apa namanya Kopdar Jakarta 9 Februari, Kopdar Jakarta 9 Februari. Ini ada yang bisa memberi paham saya ini apa dalam konsepnya ataukah Iyun juga datang ke sana ataukah ini juga dengan Papi Tomli dan Mami Hesti atau bagaimana? Masalahnya saya tidak tahu, Cah. Saya itu di situ itu peran saya. Di sini ini peran saya itu hanya membaca typingan gitu loh. Jadi apa yang saya bahas adalah by typingan begitu. Begitu kan kawan. Tapi itu pun juga dipersulit dengan di situ. Ini ada yang apa komentar-komentar di mana mereka ini melaporkan live saya ini adalah sebagai ujaran kebencian begitu. Sebenarnya bukan ujaran kebencian ya kalau kawan-kawan tahu itu, tapi saya menjelaskan yang ada di bawah ini, yang lagi typing ini, dan saya itu memang orangnya suka ngejar saya itu. Kalau ada ini apa namanya bahasan atau ada komentar yang serasa ini kok begini ya begitu. Sobat Ngarit Jakarta, ya Anda masukkan Bang Sobat Ngarit Jakarta. Ini saya kok ditanya, Kopdar Jakarta 9 Februari. Oh antara Korwil. Kopdar Jakarta antara Korwil. Masalahnya saya tidak tahu posisi saya ini ada di Kediri Bang. Jadi saya tidak paham Bang. Nggak tahu kok ngejar. Kenapa Bang Samsul? Takut ya kalau dikejar. Karena nggak tahu saya itu harusnya ngejar begitu. Pengen tahu kenapa Anda komentar seperti ini. Begitu Bang Samsul. Jadi saya ngejar begitu. Assalamualaikum, udah sarapan belum Bun? Ini alhamdulillah suami lagi mencari sarapan buat saya. Sobat Ngarit Jakarta, iya. Ini kok Kopdar yang Jakarta ini gimana? Saya kurang paham maksudnya. Apa sih? Dan di situ itu ininya apa begitu? Begitu Bang Samsul, kenapa saya mengejar? Karena kalau enggak, ya enggak mungkin dong saya mengejar Bang Samsul ketika Bang Samsul enggak ngetik sesuatu atau Bang Samsul hanya mengetik Assalamualaikum terus tak kewajar. Ngopo sampean ngomong Assalamualaikum kan enggak lucu juga Bang Samsul. Tapi ketika saya dikatakan yang kemarin itu memang benar-benar saya kejar ketika dia mengatakan begini, Anda menyudutkan pihak barat. Nah, itu pasti saya kejar Bang Samsul. Kok bisa Anda mengatakan itu kepada saya? Begitu loh intinya itu. Dan bukti faktanya Bang Samsul, tidak ada penjelasan sama sekali. Hanya hujatan yang di bawah, yang dia lakukan hanya typing, menulis sesuatu yang apa yang nggak masuk dalam konteks begitu. Saya hanya mengejar. Kenapa kok bisa mengatakan itu begitu loh maksudnya? Paham kan Bang Samsul? Hmm. Saya kira akun-akun yang saya lagi ngopi Bang Sobat Ngarit Jakarta, saya lagi ngopi. Saya itu bahkan sampai nyari tahu nih, saya itu sampai nyari tahu nih. Gimana ya caranya agar akun saya ini bagi yang tidak suka itu agar tidak terjadi pelanggaran begitu. Biar tidak kena PL tanda kutip itu tadi segitiga orange itu. Iya saya memang bertanya apa sih yang menjadi masalah ya kalau ada orang tidak suka sama kau ya itu pasti terjadi seperti itu. Terus saya bertanya nih gimana ini solusinya? Ada yang mengatakan solusinya itu sebenarnya gampang. Biarkan saja, biarkan saja atau Anda bisa menuntut
komentar begitu. Sedangkan saya interaksi saya dengan kolom komentar, bagaimana saya bisa menutup komentar? Sedangkan saya menghidupkan forum saya ini adalah dengan komentar begitu. Tadi saya juga melihat akun-akun besar yang biasanya itu yang menonton itu lebih dari 1.000. Hari ini yang menonton hanya berkisaran 100, 200 ke bawah. Jadi mungkin sekarang ini sudah diberlakukan filter dari TikTok itu sendiri mungkin ya kawan-kawan, atau bagaimana. Kan saya dikasih info dong untuk Kopdar Februari di tanggal 9 di Jakarta. Itu apakah Iyun dan Mami Hesti atau Papi Tomli ada perwakilan untuk ke sana. Masalahnya saya tidak mendengar. Saya kurang paham begitu. Saya di posisi di Kediri begitu loh. Di Surabaya kemarin saja saya cuma lewat tok. Masalahnya lokasinya agak nggak ini apa namanya, agak berat ketika saya bawa anak-anak begitu dulu. Yang Surabaya aja saya cuma lewat tok itu memang. Kok nggak di video sih, kok nggak disebar sih, begini kan. Saya itu takut ketika saya katakanlah lewat di depannya Yun begitu ya, di rumahnya Yun, atau pas saya itu ketika mau kemana dan melewati itu, dan kadang bertemu Iyun di pinggir jalan atau bagaimana, saya tidak pernah mengambil kesempatan terus saya moto dia untuk itu, tidak kawan-kawan. Karena apa? Saya tidak mau mengganggu apa namanya, sebuah privasi, apalagi nanti tak takutkan terus tak foto di situ, mungkin dia ada privasi yang lain atau bagaimana kan juga tidak tahu. Jadi kawan-kawan, sobat ngarit semua itu, kalau toh pun begini, itu tidak ada yang melarang sih sebenarnya. Itu saya sendiri aja merasa tidak berani, dan saya pun agak tidak mau ketika nanti saya foto dia pas ketemu di jalan, terus foto dia, terus menjaga privasi masing-masing. Saya kira gitu. Dasri Jambak, ngopi bun. Iya betul, saya juga ngopi bang. Monggo kita ngopi bersama bang. Semoga saja akunku ini tidak terjadi sesuatu hal yang horor-horor lagi ya. Fenomena yang tadi saya juga masuk di akun yang biasanya ini yang apa ya namanya, viewersnya ini satu k lebih nih, biasanya sampai 1,7 1,8. Kenapa hari ini hanya berkisaran di bawah 200? Saya bertanya-tanya, apakah ini sudah diberlakukan benar-benar apa yang menjadi wawasan dari TikTok kemarin, bahwa memang banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemain TikTok itu sendiri. Aduh kawan, kenapa kita harus mempersulit diri kita kawan-kawan? Dan akhirnya pada ujungnya ya seperti ini. Siapa yang akan dirugikan? Siapa yang akan dirugikan? Kita yang sebenarnya dirugikan kayak begini. Yang awalnya biasanya viewersnya 1k lebih, ini tinggal 100, tinggal 200. Kemana yang lainnya? Malaysia hadir bun, salam damai. Siap Bang Mansor Tamawi. Salam damai juga dari Kediri. Ini saya pun juga agak sedikit ini ya kawan-kawan, berhati-hati juga dalam menata bahasa. Takutnya itu lagi. Saya tidak ada, bahkan ada yang komen, kenapa kalau tidak salah harus takut? Walaupun saya tidak salah, tetap saja bagi orang yang hatinya tidak cocok dengan saya, berusaha untuk bagaimana saya jatuh begitu. Surabaya hadir bun, siap Bang Mardi DMK. Sabar bun. Ya, masalah sabar itu pastilah. Ini mah dunia maya. Cuma begini loh kawan-kawan. Agak gini ya, agak aduh kenapa sih ini begitu. Pasti ada pertanyaan seperti itu begitu. Makanya kita tetap saling mencintai, kita tetap saling menghormati, kita tetap saling menyayangi. Tapi dalam sesuatu hal itu salah, memang harus diluruskan. Walaupun kedudukan kita bukanlah menjadi seorang hakim, tapi kita hidup bermasyarakat.
Aska Friski, agak was-was ya Bu. Ya juga kan kita ini merintis akun bukan membeli viewers gitu loh. Kita merintis akun dengan kita berkarya. Ya saya kira berkarya yang baik ya, bukan berkarya yang cari viewers dengan sesuatu hal yang nantinya dia akan berurusan dengan apa yang dia lakukan kan begitu. Agak sedikit nggak tenang Bang Aska. Oke, mungkin diketawakan di sana. Oh, jadi Anda takut nih, bukan masalah takut atau tidak. Memang mau gimana lagi? Akun TikTok ini adalah hak milik begitu. Ketika hak milik itu berusaha untuk dirusak oleh orang lain dan kita orang yang gaptek nggak terlalu paham dengan dunia teknologi, ya agak was-was juga, apalagi saya hanya mengandalkan kemampuan saya untuk mengotak-ngatik saja dan kemampuan saya untuk hanya bisa meminta tolong kepada orang lain. Tapi kan tidak semua orang bisa dimintai tolong kan begitu. Bahkan ada yang mengetawakan, ih gitu aja takut. Bukan begitu aja takut kawan-kawan ya. Saya ini memang bukan ahli teknologi di situ begitu loh. Ketika akun saya di ini kan ya otomatis lah sedikit aduh ini orang kan ya begitu, walaupun mudah untuk membuat kembali sebuah akun kan begitu. Awal kisahnya itu kemarin gini loh kawan, pembahasan yang semalam, yang kemarin malam, yang apa itu namanya, ketika saya menaikkan 4C terus paginya saya pun juga ngobrol enak kan begitu, memberikan wawasan, memberikan ini begitu, tapi ternyata ada yang tidak terima begitu. Kenapa harus tetap membahas sesuatu hal yang bukan ranah Anda? Bukan menjadi ranah saya, tapi ketika itu terlihat dan dipertontonkan, dan itu saya kira kurang elok dan kurang etis, ya perlu kita sebagai pemain medsos bisa memberikan wacana itu untuk menjadi pembahasan begitu. Kalau toh pun tidak terima ya mau bagaimana lagi begitu loh. Ketika Anda melaporkan akun saya ketika saya live ya oke. Sobat Peng, apa sih manfaatnya bagi ibu 24 jam bahas orang melulu? Oke, Bang Sobat Peng, seorang penyiar radio itu juga membahas tema yang lagi trending. Seorang penyiar radio, seorang presenter TV juga melakukan hal yang sama. Ada juga konten kreator yang membuat dia itu kuliner 24 jam full dia kuliner. Terus ada juga yang apa itu namanya, membuat foto-foto begitu. Mereka melakukan itu. Ibu dapat apa sedangkan mereka bergaji? Itulah yang terjadi Bang Sobat Peng. Saya pun juga mendapat sedikit rezeki dari situ Bang. Walaupun yang penting saya tidak menyebarkan berita fitnah, tapi saya menjelaskan. Begitu Bang Sobat Peng. Orang gak punya kerjaan kamu Mbak. Wawan Yoga bukan gak punya pekerjaan ya Bang. Memang ini menjadi pekerjaan saya sekarang. Saya meng-create akun saya itu adalah sebagai host, dimana saya membahas sesuatu yang ditypingkan oleh teman-teman saya. Terus ada yang salah atau bagaimana Bang? Saya harap Anda tidak melaporkan akun saya begitu aja sih sebenarnya. Atau bagaimana? Ada lagi pertanyaannya? Saya senang ketika ditanya seperti ini, saya senang. Bahas saja Bun selagi berfaedah. Saya membahasnya kan bukan mengarang pembahasan ya. Saya menjawabi typingan, ketikan kalian. Sama seperti apa yang saya lakukan kepada Sobat Peng dan Wawan Yoga ketika dia typing di tempat saya. Saya menjawabi itu. Apa yang salah dengan jawaban itu?
Apa yang salah dengan jawaban itu? Apakah pertanyaan Anda berarti yang salah ya ketika saya menjawab itu? Berarti siapa yang salah di sini? Siapa di sini yang kurang kerjaan? Sobat Peng, Wawan Yoga, atau saya? Aku ini semakin seneng kalau ada yang begini begitu. Cuman ini yang tak gemeskan ketika ada yang melaporkan begitu. Oh, keluar lagi nih para gengnya ini datang semua. Semoga aja tidak terjadi apa-apa dengan akun saya ya. Oke, saya ini aja dulu pengaturan akun. Dasril Jamba menyala terus bun. Iya sih sebenarnya apa sih yang menjadi ini sama seharusnya itu saya akan mempertanyakan lagi kepada Sobat Peng ini dan Wawan Yoga ini. Kan mereka ini selalu bertanya, apa sih manfaatnya bagi ibu 24 jam bahas orang mulu? Nah, sama juga dengan orang nggak punya kerjaan kamu mbak. Nah, begitu. Apa sih yang menjadi kerugian pada kalian saya live 24 jam? Begitu. Bisa saya pertanyakan kembali, bisa Anda menjawab? Apa kerugian Anda ketika saya melakukan live 24 jam seperti apa yang Anda katakan? Aduh, minggu ini begitu semangat, dimana kemarin saya agak sedikit was-was ya, dan saya pun juga ini teman saya mengatakan, ya kalau akunnya di ini nanti dibantu untuk dikembalikan lagi begitu selama Anda tidak melakukan sesuatu hal yang ini. Cuma ketika di situ ada ini apa namanya warning yang sudah muncul, sekitar aja langsung keluar dari situ. Insya Allah aman begitu. Jadi sekarang sudah agak nggak sedikit was-was ya, walaupun ada was-wasnya juga. Biasalah namanya perempuan, apalagi saya untuk teknologi tidak itu. Nah ya, saya ingin bertanya nih, apa nggak dosa kamu mentelantarkan laki sama anak live melulu? Nah itu mereka di samping saya. Lah iya, saya akan bertanya kepada Sobat Peng, apa kerugian Anda ketika saya live begitu? Coba tanya, jawab Bang Sobat Peng. Atau mau naik, atau mau berbicara dengan suami saya? Gimana? Anda mau naik? Naiklah Bang. Aduh, aku dari kemarin Bang, tidak ini, akunku tidak sedikit pemanasan malah pagi ini Bang. Ayo Bang, aku seneng Bang begitu Bang. Tadi malah ada yang komentar, kau nggak tahu kok nguber orang loh. Karena saya nggak tahu, saya harus nguber orang. Kenapa saya dikatakan saya menyudutkan Barat begitu? Itulah jawaban saya, alasan saya begitu. Nah ini Bang Sobat Peng, Anda apa yang menjadi kerugian Anda ketika saya live begitu loh? Apa Bang? Saya semangat nih saya begini nih. Aduh, jiwa mak-mak yang merepet ini begitu membara pagi ini. Entahlah, ini apa yang menjadi suatu keasikan gitu. Isi live-mu gunjing melulu, saya perhatikan. Apa yang merugikan Sobat Peng ini ketika saya live? Apa yang Anda rugikan? Yang menjadi kerugianmu apa? Ketika saya menyampaikan undang-undang ITE, ketika saya memahamkan teman-teman yang di sini hati-hati bahwa setiap pengguna TikTok itu dilindungi oleh undang-undang yang ada itu. Kenapa? Pian Peri ya Bunda itu namanya orang iri, bukan orang iri saya kira Bang Pian Peri. Mungkin agak ini ya ketika saya membahas sesuatu yang mereka kira dan mereka anggap itu merugikan mereka, mungkin ya, bukan iri sih saya kira. Ayo Bang Sobat Peng, apa yang menjadi kerugian bagi Anda ketika saya live? Apa Bang? Iya, saya selalu halo assalamualaikum Bu Nyai, begitu lama kita tidak bercengkrama. Bu Nyai Ubas Nasa. Terima kasih mawarnya. Saya berharap mawar Anda tidak berduri Bu Nyai. Iya, monggo naik Bang Sobat Peng. Monggo naik. Saya jelaskan aja kenapa. Apakah live saya ini merugikan? Merugikan bagi Anda. Coba disampaikan. Kerugian dari bentuk apa, Bang? Suruh naik aja Bun. Iya, saya itu selalu meminta mereka untuk naik sih sebenarnya ketika ada pembahasan yang seperti ini, biar disampaikan nih unek-unek hatinya itu loh, biar disampaikan begitu.
Terima kasih Bang Arjom angpaunya. Bagaimana Bang ini apa namanya Bang Sobat Peng? Maukah Anda naik untuk menyampaikan bahwasanya saya merugikan Anda ketika saya live 24 jam hingga ada ketika saya live ada yang melaporkan akun saya. Tapi saya dikasih tahu nih sama yang pinter dengan teknologi, ketika ada peringatan di pojok kanan itu langsung saja rungkat, langsung saja turun. Insya Allah aman-aman saja akunnya. Begitu. Ini yang menjadi kerugian bagi Bang Sobat Peng ini apa gitu ketika saya live begitu. Jadi jangan hanya menyerang saya seperti itu. Jadi Anda harus juga menyampaikan begitu. Kalau itu dirasa live saya itu dirasa merugikan Anda, sampaikan ke saya. Biar nanti saya akan mengkaji diri saya sendiri begitu. Oh, ternyata saya merugikan Bang Peng nih. Dalam bentuk apa nih gitu loh. Kena mental dia pun. Belum lah, mosok digitukan aja kena mental. Jangan. Ayo. Ada komentar yang di sini tidak bisa kalian ketik karena di situ saya melarang untuk komentar-komentar seperti itu ada di typingan ini. Kemana Bang? Bang Sobat Peng, ayo Bang, saya hanya ingin tahu alasan Anda, apakah Anda saya rugikan ketika saya live 24 jam? Itu saja. Apa kerugian yang Bang Peng ini alami begitu? Pagi-pagi ini saya belum pernah sih live Pak sepagi ini. Saya belum pernah live sepagi ini, biasanya live saya jam 9. Karena hari ini hari Minggu. Ayo Bang, pertanyaan saya mudah loh itu. Mana ini tadi yang satunya lagi ini? Assalamualaikum Bunda, sehat selalu. Terima kasih Bang Ansori. Sobat Peng dan Wawan Yoga. Saya hanya bertanya. Pertanyaan saya itu sangatlah begitu mudah untuk dijawab. Pertanyaan Anda kepada saya jawabi. Terima kasih Bunyai es krim dan kopinya. Haruskah aku minum kopi dengan es krim di sana? Assalamualaikum Bun, sugeng enjing sedoyo. Siap, waalaikumsalam Bang Haryono. Sugeng enjing ugi saking Kediri. Ayo kawan-kawan, tadi yang ini, apakah saya merugikan Anda ketika saya live 24 jam? Sedangkan yang saya pakai adalah handphone saya, sedangkan yang saya gunakan adalah wifi saya, sedangkan yang saya bahas adalah by typingan dan yang penting saya tidak melakukan fitnah di situ. Madura hadir siap Cak Amin. Kehadiranmu selalu kunantikan Bang. Kemana tadi orangnya? Salam saking Batam Minjih Bang Haryono. Kenapa saya selalu mengejar orang yang typing seperti itu? Biar paham, saya ini biar tahu gitu loh. Gadungan hadir Bun, gadungan mana Mbak Hida? Oh, Mbak Hida mana ya? Coba. Oh, Mbak Hida. Oh iya. Gadungan hadir Bun, siap. Ayo kawan-kawan, apa yang menjadikan kerugian pada diri Anda ketika saya live? Dan ketika saya membahas sesuatu by typingan. Oh iya salah yo, hari Senin ya. Salah berarti nggih Panji Nukertopati. Soalnya hari ini kan hari libur toh, ya tak pikir hari Ahad, Masya Allah. Maaf ya kawan-kawan, ternyata salah. Hari ini adalah hari Senin. Ternyata hari ini ada hari Senin ya, karena tanggal merah ya. Jadi anak-anak kan nggak sekolah. Pikirku hari Ahad begitu. Terima kasih Bang Panji telah mengingatkan saya bahwa hari ini adalah hari Senin. Hari Senin hari ini, Masya Allah. Sampai saya eh, lupa hari.
karena ini ya namanya. Kemana ini tadi dua orang ini? Saya ini ingin bertanya loh, kalau tidak dijawab piye toh. Anda itu ketika bertanya kepada saya, Anda memaksa saya untuk menjawab, ya toh. Setelah saya bertanya, kalian kok tidak menjawab? Gara-gara was-was bun, oh sih. Sedikit was-was sih, tapi sekarang sudah enggak sih, enggak kayak kemarin gitu. Jadi kalau ada ini apa namanya report langsung turun aja. Lah iya, saya pun bingung. Mereka ini bertanya, saya menjawab. Ganti saya yang bertanya, mereka nggak ada. Kemana? Ini yang terjadi fenomena ini kawan-kawan. Banyak yang viewersnya, apa yang live yang duduk di atas melihat tontonan kita, apa yang menjadi ini di kita begitu. Mereka itu ini yang biasanya itu viewersnya itu yang melihat itu 1, sekian k begitu. Tadi saya lihat tinggal 100 200-an tidak ini. Apakah ini fenomena apa itu namanya fenomena ini ya kawan-kawan? Fenomena eh, yang lagi terjadi saat ini ya. Jadi sekarang itu kalau saya lagi live begini ketika membahas sesuatu saya harus fokus ke pena saya dan kertas saya dan juga pojok kanan. Bagi siapapun kalau typing agak yang bijak, kalau nggak suka skip aja. Bukan masalah itunya Bang Pasar Buah. Saya senang kalau ada yang bertyping seperti itu. Jadi kan kita bisa membaca ya, kita bisa bertukar pemikiran. Saya juga harus ingin tahu lah. Nanti kehadiran saya takutnya adalah merugikan mereka, benar-benar merugikan mereka. Kenapa? Ketika saya live mereka akhirnya masuk ke room saya yang seharusnya mereka melakukan pekerjaan, mereka duduk di live saya begitu. Mungkin itu sedikit merugikan bagi mereka karena saya membuat hati mereka itu selalu ingin bersama saya di live saya begitu, Bang. Jadi saya lebih positif thinking aja sih sebenarnya, mikirnya aman-aman aja. Cuma di sini ketika saya live ini tetap saya melihat akhirnya mata saya tidak bisa fokus dengan orang yang saya ajak bicara begitu. Bang User terima kasih Bang. Iya kenapa? Yang nonton itu begitu. Apa sih yang menjadi kerugian ini loh? Terus main lapor, nah ini agak lucu juga. Larikah mereka berdua? Tidak di sini lagi. Aduh, saya ini kembali lagi bermunculan viti-viti yang diunggah dari awal kisah Sang Yun. Ingin rasanya hati saya membahas itu kembali, kisah cinta itu. Menghidupkan kembali kisah cinta itu. Aduh, menghidupkan kembali kisah cinta itu. Ini mulai diunggah kembali sama teman-teman dari apa itu namanya siapa Bayu Seno ya, video-video dari Bang Bayu Seno mulai banyak yang memakai suaranya dibuat VT suara-suara Iyun ketika dia mengucapkan sesuatu yang membuat hatinya menangis. Salah satunya adalah saya memakai suara Iyun di situ dan membuat video untuk dubbing video saya begitu. Entah fenomena apa yang akan diciptakan kembali dengan dibukanya kembali masa-masa ini begitu. Ada banyak juga orang-orang yang semakin kreatif di mana dia membuat video dengan apa itu namanya seolah-olah mereka ini mengingatkan bahwa di masa lalu aku hadir di sisimu, mengingatkan sesuatu bahwa orang yang
ketika ditolong atau dibantu atau dibersamai, rasa terima kasih itu harus dilakukan. Jadi banyak yang ini kawan-kawan, ini banyak yang berseliweran nih. Wah, ini bagus, dan kreasi-kreasi itu begitu indah ketika dia berpuisi mengungkapkan kekecewaannya kepada Iyun. Itu lebih bagus seperti itu daripada kalian membuat video yang dengan ucapan yang itu bisa membahayakan diri Anda begitu. Sangat luar biasa. Ada beberapa akun dengan puisi-puisinya. Ketika masa lalu telah aku memelukmu dan sekarang untuk menyentuhmu pun aku tak mampu. Itu bahasa yang indah. Bahkan saya mendengarnya sekali kemudian saya mengingatnya begitu. Ya Allah, itu suatu bahasa yang indah ketika dulu aku memelukmu. Bahkan sekarang aku sangat susah untuk menyentuhmu. Itu adalah bahasa-bahasa kerinduan untuk seorang teman di mana dari awal mereka berjuang. Tapi kawan, apakah tidak mungkin kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa kita bisa keluar dari cycle orang itu? Kira-kira kenapa kawan-kawan? Bisa ada yang ini. Banyak puisi-puisi yang ditujukan kepada Iyun. Dulu kau begini, kau begitu. Nggak ada yang menyalahkan itu, sebenarnya nggak ada. Cuma ya itu tadi, ketika seseorang piye cah gini, mungkin di masa lalu dia menepeng dengan dirimu, mungkin di masa lalu kau ambil dia untuk kau kenalkan dengan dunia yang saat ini, tapi kita tidak bisa mencegah kesuksesan orang lain. Dong takdire sugih, takdire ki sukses. Mau apa, kita bisa apa, kan begitu. Kita support saja begitu loh. Kenapa harus mengungkit-ungkit sesuatu, rasa yang tidak ada rasa terima kasih, tidak ada rasa ini, tidak ada rasa itu. Kenapa begitu? Seharusnya kita sama-sama support, sama-sama jalan. Bahkan ada yang memotong video, lagi-lagi pelakunya sama, seperti apa yang dilakukan tentang Pak Desa Retek kemarin. Pelakunya sama, yang melakukan sama. Jadi di situ ada video dari siapa namanya, Bang Agus, dimana di situ ditulisi bahwa ini orang lama begitu. Dan yang satunya dikatakan bahwa yang satunya ini tidak punya ucapan terima kasih begitu. Dan yang melakukan itu adalah sama, lagi-lagi melakukan hal yang seperti itu. Apakah itu suatu untuk belajar membuat suatu fitnahan begitu atau bagaimana? Agak ribet juga ya. Kawan-kawan, nanti kalau saya tiba-tiba keluar berarti ada warning di kanan saya. Itu kan ada warningnya begitu. Jadi saya akan membahas, dan saya pun juga akan membuat ini ya, biar pada tahu ya. Tulisan-tulisan itu walaupun tidak berefek begitu luar biasa, tapi saya kira itu akan berefek, di mana dia mungkin untuk menumbuhkan rasa tidak suka kepada Iyun, mungkin seperti itu ya. Bahkan kemarin itu pun juga mengatakan, ada yang bikin PT itu begini, komentar itu begini, Bunda Siva ini harus dijodohkan dengan Iyun nih, kalau tidak mau dijodohkan dengan Iyun hujat saja. Sampai saya itu jawabin gitu, saya itu tidak pernah jawab kasar orang itu. Baru kali itu saya jawabin, matamu itu apa nggak ngelihat ini sih yang di video, yang live ini lagi mak-mak begitu loh. Kau ini kalau mau komentar itu ya mbok sing waras dan genah begitu loh. Iyun itu usianya aja seperti anak saya yang anak barep, kok ya aneh-aneh aja. Itu cah iki cah. Ada lagi yang kemarin itu. Oh, intinya kemarin itu ada yang baru dari saya begitu kan, live di tempat saya, dan ada yang membuat gojekan di situ, di mana saya ini mau dijadikan istri kedua begitu. Hai,
Mau gemes ngapain juga, itu katanya ini media sosial, kalau nggak bisa untuk bercanda jangan jangan main media sosial begitu. Tapi setelah saya tanggapi, setelah saya ini juga ya ngapunten, saya mendm ya tidak pernah DM orang gitu, tapi saya tanya maksud anda apa begitu. Lagi-lagi saya tidak mendapatkan jawaban. Oh gimana? Hah? Kalau ingin menjadikan saya istri kedua atau bagaimana, mbok coba masuk di lab saya begitu, naik begitu, kita ngobrol lah. Saya izinkan Anda untuk on cam. Saya izinkan Anda untuk on cam. Saya itu memang kalau lagi live gini kawan-kawan ya, di dalam Komal saya itu memang tidak membolehkan orang untuk on cam. Itu salah satu syarat untuk naik ke tempat saya. Karena apa? Satu, saya harus menjaga privasi dari orang yang berbicara dengan saya. Yang kedua, saya tidak mau nanti takutnya yang on cam itu mungkin punya wajah rupawan, mungkin beliau ada yang tahu, oh ini adalah seorang yang itulah, ini adalah orang yang itu loh, kan begitu. Nanti takutnya ada yang mendm, terus ada sesuatu hal nanti di belakangnya kena juga, karena apa, kenalnya itu di room saya begitu. Jadi makanya saya tidak pernah membolehkan orang yang main di tempat saya, di live saya, naik ke atas langsung on cam, terkecuali ada sesekali kasus ketika mungkin coba on cam kalau memang kau benar bukan dia. Nah itu pun langsung saya minta dia untuk off cam gitu, jadi nggak ngelihat. Kalau pendapat kakak sama Gong Ayu macam mana? Gong Ayu ini adalah seorang gadis bertalenta dalam dunia bisnis, dia pandai dalam berbisnis. Saya yakin gadis-gadis Bali, di mana Bali itu sering menjadi tempat-tempat orang luar negeri untuk bermain di sana, dia akan terbentuk pemikiran bisnisnya ini yang akan menonjol. Bahkan seorang Gung Ayu dengan usianya yang seperti itu, saya kira dia adalah seorang yang ini loh, pembisnis ya, business woman, saya kira seperti itu. Dia cantik, dia memiliki usaha, di usia yang seperti itu dia memiliki usaha. Di usia saya saja, usaha saya bagaimana ini, usaha saya ini live ini aja biar jadi penyiar aja saya. Dari mana bayarannya ya? Kalau ada yang ngasih gift, saya terima begitu. Kalau nggak ada yang ngasih gift, walaupun saya ngoceh-ngoceh, ya mau gimana? Anggap aja belum ada rezeki kan begitu. Kalau Gong Ayu itu memang luar biasa. Dia seorang gadis yang bisa ini namanya apa namanya? Halo, assalamualaikum Bang Didi. Bang Didi, apakah Anda memencet tanpa sadar atau bagaimana Bang Didi? Halo Bang Didi, assalamualaikum. Lu Ica hilang lagi. Minta naik dinaikkan terjun. Iya, kalau Gong Ayu itu dia cantik, cantik dia cantik. Apa itu namanya? Dia pembisnis ya. Jadi yang saya kira jodohnya itu, saya berharap Gong Ayu ini adalah seorang laki-laki ya yang di atasnya ya, dalam hal apa itu namanya. Kalau Mbak Yaya aku kurang kenal Bang Johannes. Kalau Mbak Yaya aku nggak kenal Bang Johannes. Maksudnya kenalnya cuma sebatas kenal gitu. Maksudnya pahamnya itu cuma sebatas paham gitu ya. Kayak di apa itu namanya di PT-PT gitu aja yang berseliweran. Kadang ada yang memberikan PT-PT-nya Mbak Yaya di DM gitu untuk di anu. Saya kurang ini begitu, kurang kenal. Cuma kalau si Gong Ayu saya memang tertarik untuk tahu. Jadi saya hadir, kadang hadir di live dia, kadang saya hadir untuk melihat video-video dia begitu. Terus ya yang saya tahu, yang saya lihat di situ Gong Ayu adalah memang biasanya kalau gadis Bali itu semuanya bisnis larinya, karena memang tempatnya ini sangat potensi sekali ya. Terlebih kan Bali ini adalah tempat wisata. Tempat wisata bukan lokal saja loh yang datang ke sana, tapi luar Indonesia juga ya kan. Itu
Saya mempelajari, bukan mempelajari, saya mencari ini, mencari-cari nih. Cantik anaknya. Ternyata dia pemilik salon. Ya jelas lah pemilik salon pasti harus menunjukkan bahwa salon dia itu begitu gitu. Ya kan kawan. Maaf ya kalau untuk siapa itu namanya Mbak Yaya saya belum kenal Bang Bang Johan. Bukan belum kenal ya, saya belum pernah masuk dan belum pernah cari tahu begitu, cuma tahu aja begitu dia dari SMA udah jadi endorse. Nah apalagi dari SMA dia memang sudah berkutat di dunia medsos, tambah the best lagi itu Gong Ayu itu. Situ Bondo hadir, Blitar hadir, siap Bang Penyok, Bang Sumber. Jadi kalau Gong Ayu ini, oh ini tahu orangnya. Kenapa Panglima Prok? Apakah Anda juga salah satunya yang ingin menekdown saya, Bang Panglima Prok? Anda salah satu orang yang ingin menekdown saya? Atau bagaimana? Yang tampil di TikTok ini adalah pekerja sosial media baik yang sudah berbayar. Kalau iya kenapa? Oke, Bang ini. Anda mau apa itu namanya menekdown akun saya Panglima Pro. Ini salah satu contoh orang yang kemarin juga menekdown saya. Ada beberapa tuh yang menekdown dan saya kan dikasih tahu. Begini loh caranya. Ketika ada warning ya langsung saya blokir aja. Ketika saya apa itu namanya ketika saya live saya harus berhati-hati dan saya harus melihat di pojok kiri. Iya sama itu. Apa tuh itu? Kenapa? Minta apa? Kenapa Nina itu? Nina, kenapa Nina? Lah kok tadi beli apa? Aku tadi pengen bubur. Nggak mau belikan bubur? Ya kasihkan buburmu nanti gitu. Gimana? Seniman akun Vex Bun, betul. Jadi saya itu dikasih tahu caranya ketika ada yang melaporkan akun Anda ketika live itu kan di pojok kanan itu nanti pasti ada warning begitu kan. Jadi itu langsung turun aja. Jadi saya selalu berkata mulai saat ini kalau saya turun mendadak itu bukan karena saya tidak sopan. Ketika saya datang saya bersalam dan kemudian saya turun tanpa salam, biasanya seperti itu. Ada warning di pojok kanan. Gong Ayu masih muda, termasuk orang yang mandiri. Iya, saya melihatnya itu, apalagi sudah menjadi endorse di apa itu namanya di ini ya, di dunia medsos ini ya. Dia sudah menjadi endorse, itu luar biasa loh itu. Dia tidak menjadi ini loh. Dan yang saya senangi itu dia adalah seorang gadis yang sudah memiliki bisnis atas nama dia sendiri. Jarang loh perempuan gadis muda punya usaha sendiri seperti itu. Wiro Sableng, jangan kau juga mau ini Wiro Sableng. Ini masuk juga ini Wiro Sableng. Mau juga Anda ingin merungkatkan akun saya atau bagaimana? Aduh, kenapa sih? Apakah berbahaya sih akun saya? Ketika membahas tentang undang-undang ITE, kalau dia memang terkena undang-undang ITE, ya harus saya jelaskan dong. Hunter, jangan sampai Anda pun juga saya ini, apa namanya, saya blokir ya. Jangan sampai Anda saya blokir. Ketika ada ini aja, kita pun juga belajar ya, walaupun saya emak-emak ya. Kalian ini kan para laki-laki nih, para laki-laki. Cara kalian adalah saya kira not gentle begitu. Bilang aja lah apa yang membuat merugikan bagi Anda, begitu aja bilang aja begitu. Kan aman. Kalau hanya mereport-report akun, insya Allah saya sudah dikasih tahu. Caranya begini loh, agar akun Anda itu aman. Selalu melihat pojok kanan. Ketika pojok kanan itu sudah berkedip ada like merah,
Turun aja tanpa perlu permisi atau gimana, turun aja. Oke, akan saya lakukan begitu. Wiro Sableng Hunter, kita memang berbeda pemikiran. Oke, tapi saya kira dengan cara yang gentle lah ya. Nggak boleh gitu itu. Kemarin kalian berapa kali mau merungkatkan akun saya? Terkecuali akun saya ini akun besar begitu kan. Terkecuali akun saya ini kan akun besar, terus apa begitu. Dimatikan kan aman-aman aja. Iya, kalau iya saya memang kurang paham ya. Ya Tata itu saya memang belum ini kurang paham untuk kedua anak ini. Tapi kalau untuk Gung Ayu, saya ini memang penasaran nih sosok Gung Ayu ini seperti apa sih gitu. Saya pernah masuk live-nya. Saya ini ya memang yang komentar banyak dan viewersnya juga banyak yang ada di roomnya pun juga ada beberapa orang. Jadi di situ saya melihat seorang Gung Ayu di situ dia berada di dalam salonnya begitu, di dalam salonnya dan saya kira Gung Ayu itu adalah seorang gadis yang pinter ya dalam memanage kehidupan dia ya, dalam memanage bagaimana ya saya menghasilkan tanpa saya harus meminta orang tua begitu. Dan bagaimana dia itu di usia segitu dia memiliki salon dan bahkan sudah ikut endorse itu luar biasa begitu. Jadi itu menjadi satu wacana. Memang sobat ngarit yang merasa sebagai sobat ngarit nih, gadis-gadis yang merasa sobat ngarit. Seandainya kita tidak memiliki katakanlah budget sama seperti Gung Ayu yang bisa mendirikan ini, mendirikan itu. Apa sih yang mau kau naikkan pada dirimu itu? Contohnya Anda bisa membuat manik-manik seperti bros, kerudung, atau seperti ini. Ini pemberian dari teman ini kawan-kawan. Pemberian dari teman ini. Saya dikasih ini. Itu bisa menghasilkan uang. Itu sangat bisa menghasilkan uang. Itu bisa di ini kita kumpulkan. Disitulah ayo para gadis-gadis yang ada di ibu-ibu ini yang ada di Sobat Ngarit, kita manfaatkan itu. Kita berharap UMKM ini benar-benar diberi wadah benar-benar oleh Papi Tomli di situ. Saya kurang jelas wacananya, tapi yang saya tahu bahwa di situ apa itu namanya di situ ada wacana, kurang jelas sih saya wacananya. Tapi wacana UMKM itu sudah terucap dari Papi Tomli dan saya harap itu menguntungkan bagi kita. Kalau taupun kita tidak bisa seperti Gung Ayu, walaupun kita tidak bisa seperti Gung Ayu yang bisa memiliki salon, bahkan sudah menerima endorse begitu. Terus apa itu namanya? Itu bagus sekali ya. Jadi kalau kita tidak katakanlah tidak bisa seperti Gung Ayu, tapi kita bisa melakukan sesuatu hal yang lain. Contohnya, kalau Anda ingin menjadi konten kreator, menjadilah konten kreator yang lebih memiliki tujuan yang ini loh, kontenku itu harus gini. Jadi kontennya itu harus satu tema begitu. Jangan hari ini temanya itu tentang nasihat-nasihat, besoknya kuliner begitu. Itu tidak pas. Jadi nanti malah tidak terbaca algoritma dari akunmu itu sendiri. Nah, seperti saya juga bisa membahas sesuatu wacana yang lagi trending nih saat ini. Nah, itulah salah satu caranya begitu. Ya. Saya kemarin membuat VT. Bagi orang-orang yang tidak saya jawabi dan tidak saya sapa, Anda adalah salah satu daftar orang-orang yang tidak perlu saya lakukan untuk menyapa. Bahkan salam Anda pun, saya pun juga tidak menyapa dalam lesan. Mungkin biarlah hati saya yang menyapa. Begitu kan kawan. Bermain ada batasnya. Begitu saya kira. Apalagi saya ini ada beberapa di sini saya mungkin tahu dalam gojekan ada yang mau mengawini saya di dalam koma dan dia melihat itu dan dia hanya diam saja, malah ikut tertawa. Apa ini? Jadi begitu.
Dan tentang apa itu namanya, Gong Ayu ini bisa menjadi inspirasi bagi sobat ngarit, gadis-gadis sobat ngarit loh ya. Kalau toh pun memang tidak, kita kita kan tahu nih kekuatan bajaj kita itu seperti apa kan begitu toh. Kita itu harus harus tahu kan begitu ya kan. Dan kita kita ini kita pelajari UMKM yang dijadikan wacana oleh Papi Tomli dan Mami Hesti. Bagaimana caranya Mi? Anu Bun, bisa tanya enggak Bun ke Bunda? Kalau saya sih kurang kurang paham ya. Jadi langsung saja masuk ke Mami Hesti ataupun ke Papi Tomli tentang UMKM itu sendiri. Jadi harus ini, iya Bang User, kedua orang ini saya sudah bukan sakit hati ya, lebih ke kecewa begitu loh. Saya menerima Anda begitu welcome, tapi saya kira Anda tidak pantas untuk menerima jawaban saya begitu. Bang User, maafkan daku. Namanya orang juga manusia, Bang. Ada batas untuk menahan untuk tidak sebal kan begitu juga Bang. Biarkanlah dia bertyping ria di sini. Masalahnya begini, ada beberapa kalimat yang memang saya blokir di komentar ini ketika mereka mau mengetik itu pasti tidak akan bisa. Salah satunya adalah mengetik kata-kata pansos, mengetik kata-kata sobat letong, sobat ngarit. Tidak akan bisa karena itu saya jadikan kunci, ada kata kunci di situ. Jika Anda menulis itu tidak akan tertulis di situ kan kawan. Anda menganggap seorang mak-mak itu hanya bisa merepek-repek. Seorang mak-mak pun juga akan belajar ketika akan ingin dirinya ini melindungi dirinya dari ini. Jadi kawan-kawan, ada batasannya begitu loh. Kata kalian tidak ada batasan ya, tapi kata saya ada batasan begitu. Iya kan kalau ingin pendapat kakak dengan Bunga Yu bagi-bagi beras dengan anak-anak yatim piatu semalam macam mana kak? Bunga Yu atau Gongayu? Gongayu kemarin itu ya, yang apa itu namanya yang berbagi itu ya di anu itu ya? Iya, yang itu, yang Gongayu yang kemarin di pick up itu ya, kalau nggak salah itu bagus loh itu. Itu satu contoh loh itu, satu contoh di mana ketika dia mendapatkan sebagian mendapatkan rezeki dari sebagian yang dia dapat dari TikTok, itu bagus itu.